Santapan Harian Minggu 21 November 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-2b hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Condongkanlah hati kami kepada firman-Mu ya Allah, dan jadikanlah hati kami sebagai mezbah penyembahan-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sahabat Santapan Harian, apa dampaknya ketika seseorang mengikuti Yesus? Pertanyaan semacam ini boleh dikatakan berkembang di sepanjang masa. Tidak hanya di masa ini, tetapi juga di masa jemaat yang dilayani Timotius. Berangkat dari pertanyaan semacam itu, muncul ajaran yang menyatakan bahwa ketika orang mengikuti Yesus, berkat materi yang berlimpah akan menyertainya. Bagi Paulus, ajaran yang demikian adalah ajaran lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran semacam itu hanya menghasilkan perilaku yang merusak, seperti penyakit dalam kehidupan persekutuan. Karena ajaran ini, orang-orang mencari-cari kesalahan serta membuahkan dengki, kekerasan, dan fitnah. Pengikut ajaran ini mencari keuntungan materi belaka. Kalaupun mereka beribadah, yang dicari bukan kemuliaan Allah, melainkan keuntungan diri sendiri. Mereka beriman pada berkat, bukan pada Sang Pemberi berkat. Padahal berkat dalam bentuk materi tidak akan dibawa sesudah kematian. Itulah sebabnya Paulus kemudian mengingatkan dan memberi penekanan betapa pentingnya rasa cukup. Rasa cukup akan membawa kepada sikap syukur,
karena apa yang telah mereka terima dari Tuhan cukup adanya. Rasa syukur membuat hidup ini indah untuk dijalani. Inilah yang disebut sebagai keuntungan besar dalam mengikut Yesus. Lawan dari rasa cukup adalah keserakahan. Orang yang serakah dijerat dan dikuasai oleh hawa nafsu. Apapun yang diberikan Tuhan tidak pernah cukup. Dampak penyimpangan iman dan duka cita dimulai dari kecintaan akan uang. Keserakahan adalah cara hidup yang semakin menguasai manusia di dunia ini. Sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, mari kita tinggalkan keserakahan. Kini kita melihat betapa pentingnya rasa cukup bagi hidup kita. Karena apa yang Tuhan berikan memang lebih dari cukup. Ingatlah selalu doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tiada hari tanpa mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Inilah dampak mengikut Yesus yang begitu menguntungkan. Mari kita berdoa. Semua karena anugerah-Mu ya Kristus. Hari ini ada bukan karena kuat kami, namun karena kasih-Mu. Kini kami berjanji untuk terus setia mengikut Engkau. Karena dengan mengikut-Mu, kami meneladani karakter-Mu yang penuh kasih, penuh kedamaian. Dan inilah rasa syukur kami di dalam kehidupan ini sebagai pengikut-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin.